Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Fashionista, ajang Jakarta Fashion Week 2025 menampilkan berbagai jenama tanah air dengan koleksi-koleksi terbaiknya. Seperti apa koleksi-koleksi yang ditampilkan? Here we go! Andreas Odang menampilkan koleksi diberi judul dengan Red and Love, menampilkan keseriusan Odang dalam membesut feminine tailoring, menciptakan konstruksi rancangan yang arsitektural dengan hasil akhir garis desain yang bersih dan siluet minimalis. Setiap rancangan didesain untuk memperkuat karakter pemakainya. Refleksi dari kesederhanaan monumental yang elegan, koleksi terdiri dari 12 rancangan, terbagi dalam 2 mood. Seri rancangan berwarna merah mendebarkan, menggunakan bahan satin Duchess, chiffon, dan organdy tissue, menghadirkan nuansa yang passionate. Seolah setiap langkah membawa energi menyala yang sulit dilupakan. Gaun-gaun ini bukanlah sekedar pakaian, tetapi interaksi yang penuh makna antara lekukan-lekukan yang dinamis dengan konstruksi desain, antara pakaian dan tubuh. Odang memperlihatkan bagaimana dirinya bermain dengan material, membuat kain seperti hidup bergelombang, bergerak dengan elegansi maksimal. Pada seri putih, Odang menyuguhkan serangkaian pakaian pernikahan penuh ketenangan dalam bentuk yang lembut, sopan, minimalis, modern penuh cinta. Bahan Duchess, tulle dan lace hadir membentuk siluet lembut namun tegas. Setiap langkah jahitan menunjukkan tailoring khas Odang yang presisi, membingkai tubuh dengan sempurna dan memberikan ilusi panjang yang memukau. Kali ini koleksinya itu hanya 12 look, tetapi aku pikirkan benar sangat-sangat matang. Karena kan memang Intercontinental itu dengan JFW mengundang saya itu untuk koleksi yang formal, evening gown dan wedding gown. Jadi tiba-tiba terbersit aja gitu, kenapa saya nggak bikin 6 merah, 6 putih gitu. Terus kemudian, kalau udah bikin koleksinya, memang setelah itu baru sadar, kok mellow sekali ya koleksinya. Ya udah baru saya masukin lagunya Melly Goeslaw yang Bunda. Menurut saya itu memang sangat-sangat personal buat saya tuh lagu. Jadi saya taruh itu di bagian pas yang wedding gown, menceritakan tentang anak kecil, anak perempuan dengan ibunya dari kecil sampai dia menikah. Jadi very personal. Saya punya judul itu Love and Red. Jadi love itu tentang cinta dan kasih, red itu sekental darah. Jadi kayak darah ibu dan anak itu tidak akan pernah terpisahkan apapun juga. Jadi dalam setiap anak tuh ada darahnya seorang ibu gitu. Jadi very ini banget intimate antara ibu dan anak. Memang terinspirasi selama setahun ini nih, saya terinspirasi banyak dari koleksi arsitektural gitu. Jadi mainnya cutting, terus kemudian simple, banyak mainnya structured gitu. Terus itu tergambarkan di koleksi 1 sampai 6 yang merah, lebih simple dengan motif-motif payet juga yang satu tone. Kemudian yang wedding juga gitu, lebih kelihatan, lebih berdiri, lebih kokoh gitu bajunya.
Desainer kenamaan Cosilatu menampilkan koleksi batik motif kembang, menampilkan styling kekinian dengan penekanan daya pakai yang tinggi. Warna kuntum dan kelopak kembang menjadi tampilan yang menarik dalam koleksi rancangan yang sophisticated dan elegan. Bahan yang digunakan ialah sutra tie, sutra satin, sutra organza, sutra chiffon, dan lace. Temanya ada flower affairs, jadi saya selalu senang atau jatuh cinta dengan motif kembang di batik. Dan kali ini karena saya pernah kerja di Iwan Tirta selama 17 tahun lebih, dan saya sangat kagum dengan motif kembang batik Iwan Tirta, jadi saya terinspirasi oleh itu. Jadi koleksi kali ini semuanya adalah batik dengan motif kembang. Dalam stylingnya saya mengutamakan wearability, ya, jadi daya pakai yang tinggi. Kemudian juga warna-warnanya adalah warna-warna bunga, ada kelopak-kelopak, ada kuntum-kuntum yang diselip di sana-sini dalam stylingnya. Desain saya memang slow fashion karena saya mendukung sustainable. Karena kecintaan saya dengan motif bunga pada batik itu sendiri yang ingin saya ketengahkan dalam koleksi kali ini gitu. Jadi memang kalau dilihat motif bunga ini sebenarnya motif-motif bunga dari berbagai macam motif batik yang ada bunganya. Sebenarnya ini kebaya yang cukup tradisional ya, karena memang kami diharuskan menampilkan minimum 3 busana pengantin. Jadi saya tentunya karena batik, saya pikir kebaya ada relationnya dengan keseluruhan koleksi. Jadi saya mengeluarkan batik tentunya sebagai bawahan, dan kebaya saya sebenarnya sih ada tradisionalnya tapi saya twist gitu ya. Jadi karena memang pada kesehariannya saya juga menerima pembuatan busana pengantin termasuk kebaya. Desainer Eridani menampilkan koleksi bertemakan Moonchild. Koleksi Moonchild merayakan sisi sentimental dari perempuan Eridani yang misterius, romantis dan memiliki siklus fase emosi sama seperti bulan. Oleh karena itu, pada koleksi ini Eridani berkolaborasi dengan Tomandes Jamil yang juga pernah berkolaborasi mengarahkan presentasi dan koleksi inaugurasinya untuk IFDC yang bertajuk Kembang Puan. Untuk kembali menjadi pengarah artistik dan gaya untuk menciptakan suasana yang puitis dan sentimental di dalam koleksi dan presentasinya. Menampilkan 12 set busana yang dapat dipadu-padankan, Eridani mengambil inspirasi dari siklus fase bulan dalam pilihan warna dari hitam, emas muda, merah muda pudar, dan putih. Koleksi ini juga menjadi eksplorasi Eridani dalam mengolah kain premium non-wastra Indonesia seperti bahan jacquard, sutra, satin, blue drew, dan organza.
serta permainan detail seperti aplikasi payet di beberapa tampilan memperlihatkan versi elevated dan mewah dari perempuan. Tema malam ini saya mengambil judul Moonchild, jadi inspirasinya tentang fase bulan, di mana bulan itu mengalami fase purnama full dan fase di mana dia juga menghilang. Jadi itu seperti sebuah filosofis kalau misalkan kita hidup itu yang nggak selalu selamanya full, akan berulang dan akan mengalami fase gelap dan terang. Sebenarnya karena malam itu sendiri kan hening ya, kosong gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa pikirkan di malam hari, banyak hal yang mulai terasa jelas pada saat kita tuh berada di lingkungan yang tenang. Gitu. Nah di situ saya merasa sepertinya ya filosofisnya hidup manusia itu memang seperti itu, tidak selalu gembira, tidak selalu sedih. Jadi memang itu adalah sesuatu hal yang lumrah dan kita harus selalu senantiasa bersyukur karena kita sudah pernah hidup. Jadi ini selebrasi soal bersyukur sih sebenarnya. Jadi sebenarnya koleksi kali ini itu memang lebih merujuk kepada evening wear ya. Jadi memang bahan yang digunakan pada koleksi kali ini tuh agak sedikit berbeda dari koleksi kita pada sebelum-sebelumnya. Jadi memang di sini memang dibuat lebih luxe, lebih mewah dengan pemilihan bahan yang lebih upgrade. Jadi koleksinya juga banyak sekali menggunakan draping, tapi tidak melulu dalam bentuk yang konvensional. Jadi memang bahannya dibuat sedemikian rupa supaya tidak membosankan. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini masih ada koleksi desainer lainnya. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.